Mazmur 40 ayat yang ke-12. Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Ayat ini menerangkan kepada kita tentang sebuah doa Daud. Daud merindukan bahwa Tuhan tidak menahan rahmat-Nya kepadanya. Kasih dan kebenaran-Nya kiranya menjaganya selalu. Itu sebuah doa Daud. Tetapi kebenarannya bagaimana? Kebenarannya, rahmat-Nya, kasih-Nya, dan kebenaran-Nya tidak pernah terlepas dari hidup anak-anaknya. Kasih Tuhan dan kebenaran-Nya akan menjaga orang yang memberikan hati di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa motivasi di balik segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita dan segala hal yang diizinkannya terjadi dalam hidup kita adalah kasih dan kebenarannya. Itulah yang membuat kita paham bahwa Tuhan tidak pernah bertindak dalam kemarahan. Tuhan tidak pernah melakukan dan mengizinkan peristiwa yang berat, yang menyakitkan dalam kemurkaan-Nya untuk menghajar dan menghancurkan kita. Tidak pernah. Sebaliknya Tuhan bergerak sesuai dengan kasih dan kebenaran-Nya. Mengapa? Karena Dia mengasihi kita. Dia menginginkan supaya kita tidak terus-menerus berada dalam dosa. Dia menginginkan supaya kita tidak hidup dalam kegelapan rohani. Dia menginginkan kita supaya kita tidak berada dalam kondisi rohani yang suam-suam. Dan Dia menginginkan kita supaya kita hidup memenuhi tujuannya. Itulah yang Tuhan inginkan. Karena itu Tuhan bergerak dalam hidup kita agar kita bisa berubah, agar kita bertumbuh, agar kita menjadi dewasa secara rohani dan mengalami pemulihan dalam roh, pikiran, dan tubuh kita. Disinilah kita melihat orang-orang yang memberikan hati ke hadapan Tuhan adalah orang-orang yang percaya, tidak curiga bahwa Tuhan mempunyai motivasi, kasih, dan kebenaran untuk kita. Tidak pernah melakukan tidak dalam kasih dan tidak dalam kebenaran. Saya suka dengan Mazmur 40 ayat 12 ini. Ayat ini membuat kita paham bahwa kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Satu doa, satu kerinduan, tetapi Tuhan menjawabnya, aku tidak pernah melepaskan kasih-Ku dan kebenaran-Ku dalam hidupmu, anak-anakku. Itu yang membuat saya mengerti betapa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ingin kita menjadi dewasa, bukan menjadi jemaat anak burung yang selalu minta disuapi, yang selalu mengejar kenyamanan, yang serba protes, serba komplain, tidak suka ini, tidak suka itu, tidak mau ini, tidak mau itu. Namun jemaat yang mengerti
bagaimana hidup di hadapan Tuhan dengan menyerahkan hatinya, supaya kehendak Tuhan nyata dalam hidupnya.